Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang paling sederhana dahulu. Pernahkah kamu membaca atau mendengar sesuatu, baik itu sebuah puisi, lirik lagu, atau satu kalimat dalam novel, yang langsung membuat kalian terpikirkan pertanyaan, "Hey, bagaimana dia bisa tahu persis apa yang aku rasakan?" Nah, itulah yang dilakukan puisi Funeral Blues kepada hampir semua orang yang membacanya. Puisi ini cukup singkat, hanya terdiri dari 15 baris. Yap, benar, 15. Dan kalian bisa membacanya dalam waktu kurang dari 1 menit atau sekali duduk. Tapi puisi ini sudah pernah dibacakan di pemakaman orang sesungguhan, dihafal oleh orang-orang yang bahkan tidak suka sastra, dan membuat penonton bioskop menangis ketika dibacakan dalam sebuah film Inggris di tahun 1994. Luar biasa kan? Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam puisi ini? Kenapa orang-orang menjadi sangat emosional ketika puisi ini dibacakan? Hari ini kita akan menjawabnya bersama-sama. Kita akan melihat dalam puisi Funeral Blues dari 4 sudut pandang yang berbeda, yaitu 4 cara membaca puisi yang sama, yang masing-masing mengungkap sesuatu yang benar-benar berbeda. Keempat pendekatan itu adalah, yang pertama, siapa yang menulis puisi ini dan kenapa? Yang kedua, sejarah yang melahirkan karya tersebut. Yang ketiga, bagaimana puisi ini bekerja. Dan terakhir, apa yang dilakukan puisi ini kepada diri saya pribadi selaku pembaca. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu puisinya dari awal sampai akhir. Kenalkan, dia adalah Auden, atau nama lengkapnya Winston Q. Auden, dan ya, Winston. Bukan nama yang paling umum, tapi begitulah adanya. Dia lahir di tahun 1907 di York, Inggris. Ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya seorang musisi sekaligus umat Kristen yang sangat taat. Dan Winston muda, ya, dia sudah menulis serius sejak di Oxford. Dan di usia 20-an, teman-temannya sudah menyebutnya sebagai penyair terbaik di generasinya. Tidak buruk, Winston. Tapi ada satu hal penting tentang Auden yang mengubah cara kita mendengar puisi ini, yaitu dia adalah seorang pria gay, lebih tepatnya di era ketika homoseksualitas bukan hanya ditabukan secara sosial, tapi ilegal di Inggris. Yang artinya kehidupan emosionalnya, entah itu cinta-cintanya yang paling dalam, adalah sesuatu yang tidak bisa ia nyatakan di depan umum. Orang-orang yang paling berarti baginya adalah orang-orang yang tidak bisa dia tangisi secara terbuka di depan masyarakat. Jadi, ketika dia menulis sebuah puisi tentang cinta yang begitu total sampai mengatur seluruh biografi hidupnya, itu bukan sekedar fiksi. Itu adalah kejujuran yang tidak punya tempat lain untuk pergi selain ke dalam kata-kata. Dan ada satu fakta menarik yang perlu kalian ketahui tentang Funeral Blues ini, yaitu sebenarnya Funeral Blues ini pertama kali ditulis sebagai bentuk satir dalam sebuah sandiwara dengan judul The Ascent of F6 pada tahun 1936. Ya, awalnya ini adalah sebuah lelucon. Elegi yang dimaksudkan untuk sedikit menggelikan. Tapi kemudian Auden menulis ulang dan menerbitkannya sebagai elegi tunggal yang serius. Dan transformasi dari satir ke sungguhan itulah yang memberitahu kita banyak hal tentang bagaimana perasaannya berkembang seiring waktu. Jadi pendekatan kepengarang memberitahu kita, di balik puisi yang terasa universal ini, ada seorang pria konkret dengan sejarah yang konkret pula. Seseorang yang tahu persis bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tidak bisa kamu akui secara terbuka. Tapi Auden tidak menulis dalam gelembung. Dunia di sekitarnya, yaitu dunia tahun 1930-an yang sangat bergejolak, juga merasuk ke dalam setiap baris puisi ini. Dan dunia itu sangat menarik untuk dilihat lebih dekat. Bayangkan, keadaan di tahun 1936, Perang Dunia yang baru selesai dan hampir 1 juta tentara Inggris mati di medan pertempuran. Bagi orang-orang yang hidup di eranya Auden, itu bukan hanya sejarah yang tertulis di buku, melainkan mereka adalah ayah, kakak, saudara, adik, dan mungkin juga suami. Perang menyebabkan satu generasi hilang begitu saja dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Setelah kejadian itu pun, bayangan tentang perang masih menghantui Auden, dikarenakan Om Kumis mulai menggerakkan pasukannya kembali ke Rhineland, tempat di mana perang saudara Spanyol sedang berkecamuk dengan hebatnya. Hal ini menyebabkan teman-teman Auden pergi ke Spanyol sebagai garda depan untuk bertempur di dalam medan peperangan. Keadaan yang sangat terpuruk inilah membuat Inggris hampir mengalami kegagalan yang sangat fatal.
seakan-akan sedang berdiri di ujung jurang. Dalam konteks ini, ketika seseorang menulis puisi yang menuntut seisi dunia untuk diam dalam dan mengakui sebuah kematian, itu bukanlah hal yang lebay, melainkan itu adalah bahasa yang sangat melekat pada era tersebut. Ada satu detail historis yang sangat unik di sini, terdapat pada baris "Creep bows round the white necks of the public doves". Kain crepe hitam adalah material khusus pakaian berkabung pada era Victoria dan Edwardian. Pembaca di Inggris mungkin pada waktu itu akan langsung mengerti. Sama halnya kita di Indonesia ketika melihat bendera merah putih yang berkibar setengah tiang saja. Selain itu, Auden juga terpengaruh modernisasi sastra yang dikenalkan oleh Eliot, Virginia Woolf, dan Yeats. Mereka percaya bahwa sastra harus bersifat jujur. Konteks sejarah singkatnya memberitahu kita tentang puisi ini bukan hanya tentang satu kematian, melainkan tentang apa arti dari kehilangan kompas hidupmu. Oh iya, berbicara soal kompas, puisi ini ternyata menggunakan kompas secara harfiah loh. Mari kita ulas lebih lanjut. Baiklah, saatnya kita memakai topi detektif sastra. Dan kita akan mencoba untuk membongkar puisi ini lebih dalam lagi. Bukan dari sisi pengarang ataupun sejarahnya, tapi dari sisi bahasa yang ditawarkan oleh puisi itu sendiri. Kita akan membedah dari kata per kata dan baris per baris, supaya kita mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya puisi ini maksud. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu bentuknya. Bentuk dari puisi ini sangatlah sederhana, yaitu hanya terdiri dari 4 bait dan 4 baris masing-masing. Itu yang biasa disebut sebagai quatrain, salah satu bentuk yang paling klasik dalam puisi bahasa Inggris. Selain itu, skema rimanya pun juga sederhana, yaitu AABB, yang dimana setiap bait mempunyai 2 pasang rima yang memiliki akhiran yang sama. Contohnya pada kata telephone dan bone, drum and come, overhead and death, and the last one is dose and glows. Lihat, semua kata di sini memiliki rima akhiran yang sama. Makanya disebut sebagai AABB. Rima berpasangan itulah yang membuat puisi ini seolah-olah seperti langkah prosesi menuju ke pemakaman, yang terlihat struktur, ritmis, dan juga formal. Hal ini tentu saja bukan kebetulan, melainkan bentuk yang dirancang oleh penulis untuk mencerminkan isi dari puisi itu sendiri. Selain itu, fitur yang paling mencolok dari puisi ini adalah kebahasaannya, yang dimana puisi ini menggunakan anafora. Dan sebelum kalian ketakutan mendengar istilah asing apa sih anafora itu, biarkan aku tunjukkan langsung contohnya dalam puisi tersebut. Beberapa frasa di sini, contohnya stop all the clocks, prevent the dog, silence the pianos, bring out the coffin, let aeroplane circle, put creep bows, pour away the ocean, and the last one is sweep up the wood. Kalian pasti sudah bisa menebak apa persamaan dari beberapa frasa yang saya sebutkan tadi. Yep, hampir dari setiap baris frasa tadi digerakkan oleh kata perintah atau kata kerja imperatif. Si autor tidak memohon dan juga tidak meratap secara pasif, melainkan dia mencoba untuk memerintahkan dunia untuk berhenti sejenak dan memperhatikan kesedihan yang sedang ia alami. Penjelasan anafora sendiri ialah pengulangan kata atau pola di awal baris secara berurutan, yang dimana memberikan efek yang luar biasa. Dalam hal ini, memberikan efek duka yang sangat aktif dan juga agresif. Itu merupakan pilihan yang sangat artistik yang dipilih oleh Auden karena hal itu merupakan bentuk emosi terpendam yang Auden ingin sampaikan. Selain itu, penggunaan anafora di sini sangat tidak biasa untuk sebuah elegi. Kita akan memasuki ke membedah bait per bait. Kenapa? Karena masing-masing bait di sini melakukan sesuatu yang berbeda baik secara teknis maupun emosional. Contoh sendiri pada bait pertama, di sini author menjelaskan tentang membisukan kehidupan rumah tangga, baik itu jam, telepon, piano, maupun anjing. Intinya, semua rutinitas harian yang ada di rumah tangga itu harus dihentikan sejenak. Dan si pembaca ingin semuanya melihat ke arah dia karena secara tidak langsung dia mengisyaratkan untuk semua orang berkabung dan memiliki pemikiran yang sama, yaitu duka yang tidak bisa hidup berdampingan dengan kebisingan normal. Di bait kedua sendiri, skalanya meluap ke ruang publik.
Di sini author menyebutkan pesawat langit polisi. Duka sudah keluar dari batas rumah. Kenapa? Karena duka pribadi yang sebesar itu selalu tidak terlihat bagi dunia luar. Dan di sini, Auden menuntut ini harus terlihat. Dalam artian lain, semua orang harus tahu bahwa dirinya telah kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi. Sepenting pengumuman suatu kenegaraan. Di bait ketiga, puncak emosional dari puisi itu sendiri. Di sini Auden menggunakan metafora spasial dan temporal. Contohnya terletak pada He was my north, my south, my east and west, my working week, and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. Hal ini menggambarkan orang yang sangat ia cintai, bukan sebagai sosok, tetapi sebagai petunjuk hidupnya, kalender hariannya, dan tujuan hidupnya. Namun, tiba-tiba hal itu dipatahkan dalam bait terakhir. Baris terakhir yang berkata, I thought that love would last forever. I was wrong. Tanda titik dua itu merupakan tanda yang menjelaskan separuh pertama adalah harapan yang total dan polos, kemudian meruntuhkan semuanya tanpa kejelasan yang pasti. I was wrong. Sebuah frasa yang sederhana namun memiliki dampak menghancurkan yang signifikan. Di dalam bait terakhir ini, imperatif kembali Auden gunakan, tetapi yang membedakannya kali ini adalah bentuk perintahnya. Perintah yang Auden sampaikan di sini benar-benar mustahil baik secara fisik maupun mental. Seperti pour away the ocean and sweep up the wood. Kalimat ini tentu menggambarkan sebuah keadaan yang tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Karena memang duka yang dialami oleh Auden itu tidak ada yang bisa menghandlenya karena dia benar-benar kehilangan seseorang yang ia sayangi. Si Auden tidak lagi memerintahkan, tapi dia di sini lebih menyerah, ke arah menyerah. Hal ini dapat digambarkan dalam baris penutupnya yang berbunyi For nothing now can ever come to any good. Yang dimana Auden di sini benar-benar putus asa dan tidak ingin melakukan apapun lagi sebagai jalan keluarnya. Analisis tadilah yang membuat puisi Funeral Blues ini semakin bermakna. Setiap bait yang dibangun dengan pemilihan kata yang sangat hati-hati sehingga kita dapat berpikir bahwa puisi ini dibentuk bukan karena kebetulan, melainkan sebuah ungkapan hati yang Auden curahkan secara nyata ke dalam tulisan penanya. Tapi semua analisis tadi masih berbicara mengenai tentang apa yang ada di dalam puisi itu sendiri. Bagaimana jika aku menyampaikan beberapa pendapatku mengenai puisi ini? Hal ini tentu selaras dengan konsep appreciation karena ada ilmuwan seperti Wolfgang Iser dan Stanley Fish yang berpendapat bahwa puisi bukanlah objek yang hanya memiliki satu makna untuk dicari, melainkan puisi adalah sebuah transaksi antara karya itu sendiri dengan si pembaca. Dalam konteksku di sini, transaksi yang dimaksud adalah pengalaman yang pernah kualami, hampir mirip dengan apa yang puisi ini coba jelaskan. Auden di sini menuliskan He was my north, my south, my east, and west. Tidak ada nama dan juga deskripsi mengenai siapakah itu he. Sebelum mengetahui tentang background sang penulis, aku memuaskan konteks he di sini sebagai seorang ayah yang dapat memimpin anak-anaknya. Penggunaan he di sini bukanlah kelemahan. Kalau menurut pendapatku, melainkan ini sebuah sarana Auden untuk memberikan aku kebebasan menaruh konteks ke dalam puisinya. Dalam hal ini, aku menaruh he sebagai sosok ayah yang bisa digambarkan sebagai mata angin yang dapat menuntun anaknya. Ketika sosok ayah ini meninggal, sang anak akan merasa kebingungan dan mungkin hilang arah. Merasa tidak akan ada lagi sosok yang akan membimbingnya menuju ke kehidupan yang benar nantinya. Jika aku jabarkan lebih mendalam, maka puisi ini juga sangat cocok jika kita menaruh konteks hubungan antara ayah dengan anaknya. Menurut interpretasiku, bait pertama berisi tentang seruan untuk orang-orang di lingkungan tetangganya untuk berhenti sejenak dari aktivitas harian mereka. Awal aku membaca ini, aku kira ini hanya akan menjadi seruan biasa untuk menarik sebuah atensi. Namun, hal itu berubah drastis ketika aku sampai pada bait berikutnya. Dalam bait kedua, terdapat kata yang sangat frontal sekaligus membuat aku shock ketika pertama kali membacanya. Yap, lalu perasaan itu lebih ditekankan lagi pada bait berikutnya yang membahas tentang siapakah he ini. He di sini adalah seorang pembimbing, tujuan hidup, dan juga seseorang yang mau mendengar keluh kesah kita tanpa merasa dihakimi. Hal inilah yang membuatku terpikir bahwa he di sini sangat cocok untuk mempresentasikan sosok ayah dalam kehidupan anak-anak. Patah hati, shock, dan denial terdapat jelas pada baris I thought that love would last forever. I was wrong.
mengisyaratkan seorang anak yang tidak siap menerima kepergian dari sang ayah. Di bait terakhir disimpulkan bahwa semua keadaan seakan-akan akan berubah menjadi sesuatu yang mustahil ia lalui sendiri tanpa sosok ayah. Hal ini dapat digambarkan dengan baris terakhir dari puisi ini yang menyebutkan, "For nothing now can ever come to any good." Bentuk pasrah dan putus asa yang dialami oleh seorang anak akibat kepergian sang ayah. Begitulah cara Auden menulis puisi yang bisa dibilang relatable dengan keadaan sebagian orang yang ada di luar sana. Sejarah kelam Auden telah membentuk sebuah karya yang sangat menyentuh dan juga emosional. Funeral Blues bukanlah tulisan karangan biasa. Ini adalah sebuah ungkapan hati yang sangat amat dalam terhadap kepergian seseorang yang sangat dicintai. Sebuah karya terkadang memiliki jendela mereka sendiri-sendiri. Semakin banyak jendela yang kamu lihat, semakin utuh juga pemahamanmu akan sesuatu yang sebenarnya terjadi di dalam sana.